Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaful Ihsan dengan NIM 2023 dari jurusan Teknik Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya, yaitu risiko korupsi pada infrastruktur energi. Di mana di sini saya fokus menganalisis pada pemetaan proses bisnis, identifikasi titik rawan penyimpangan, analisis risiko, anomaly detection, fraud analysis, AI based auditing, monitoring transaksi. Langsung aja yang pertama. Jadi apa akar penyebab utama dari permasalahan yang dipilih? Jadi bisa dibilang akar penyebab utama korupsi pada infrastruktur energi itu adalah kompleksitas proses bisnis, tingginya nilai investasi, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data. Jadi proses kompleks, banyak pihak terlibat dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pembayaran. Terus ada nilai investasinya yang besar, jadi nilai proyek infrastruktur energi sangat besar sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Terus kurangnya transparansi, jadi data masih tersebar di berbagai sistem dan belum Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu mengapa sistem yang ada saat ini belum mampu mendeteksi permasalahan lebih awal. Oke, jadi sistem audit konvensional bersifat reaktif dan memiliki keterbatasan sehingga penyimpangan sering baru terdeteksi setelah kerugiannya terjadi. Oke, jadi pertama, hanya memeriksa sampel transaksi, ini mana audit dilakukan berdasarkan sampling, terus data tersebar di berbagai sistem dan tidak terintegrasi, yang dimana informasi terpisah di ERP, e-procurement, dan finance, sehingga sulit dianalisisnya secara menyeluruh. Terus yang ketiga, deteksi dilakukan setelah terjadi kerugian, di mana proses audit bersifat periodik dan reaktif. Yang terakhir, tidak mampu memantau transaksi secara real time. Jadi sistem ini tidak memiliki kemampuan analitik untuk memberikan peringatan dini. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu ada data apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, solusi AI memerlukan data dari berbagai sumber agar analisis lebih akurat, komprehensif, dan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. 1. Data kontak proyek, nilai kontrak, spesifikasi teknis, jadwal. Terus kedua, data vendor seperti identitas vendor, riwayat pengalamannya, hubungannya, rekening bank. Terus ketiga, data pembayaran. Keempat, data invoice. Kelima, data progres proyek. Keenam, data pengadaan. Dia tuh kayak paket pengadaan, harga penawarannya, hasil evaluasi. Terus ada data inspeksi lapangan, itu kayak hasil inspeksi, terus temuan di lapangan. Terus yang 8, data audit sebelumnya. Terus ke-9, data SCADA atau LOT. Terus yang terakhir, data log aktivitas pengguna, kayak aktivitas login, akses data, penggunaan data, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke nomor 4, bagaimana karakteristik data yang tersedia. Oke, yang pertama di sini ada volume, ini mana jumlah data transaksi proyek dan keuangan dari berbagai sistem. Terus ada velocity, di mana ini dia itu data terus bertambah secara real time seiring aktivitas proyeknya. Terus ada variety, variasinya kayak beragam format data, numerik, teks PDF, gambar, log system. Terus ada veracity, di mana ini tuh kualitas data bervariasinya, terdapat data tidak lengkap, duplikat atau tidak konsisten, dan lain-lainnya. Terus ada value, mengandung informasi penting yang memiliki nilai tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mendeteksi potensi fraud. Terus ada tahapan sebelum machine learning-nya, terus ada data collection, data cleaning, data integration, feature engineering, lalu yang terakhir machine learning. Kita lanjut ke nomor 5, ini mana ada algoritma artificial intelligence apa yang paling sesuai. Bisa dibilang yang sesuai ini tuh untuk mendeteksi resiko korupsi dan penyimpangan pada infrastruktur energi digunakan kombinasi beberapa algoritma AI. Jadi ada yang kombinasi lah. Pertama ada isolation forest, fungsinya itu dia itu untuk mendeteksi anomali, ya kan.
Terus random forest dia itu untuk klasifikasi transaksinya, untuk mengetahui transaksi fraud atau tidak fraudnya. Terus ada XGBoost di mana ini dia untuk memprediksi tingkat resiko ya. Terus ada auto econder di mana dia untuk mendeteksi pola tidak normal secara unsuperceived. Terus ada logistic regression di sini untuk baseline model, untuk klasifikasi, kayak digunakan untuk pembanding, untuk mengevaluasi performa algoritma lainnya. Terus kita lanjut ke nomor 6, dimana mengapa algoritma tersebut dipilih dibandingkan algoritma lainnya. Oke, jadi alasannya ya dipilih kita, kenapa isolation forest kita dipilih, karena sangat efektif untuk mendeteksi anomali tanpa membutuhkan label data. Kenapa kita menggunakan random test? Karena akurasi tinggi dan stabil. Kenapa kita menggunakan XGBoost? Karena akurasi prediksinya sangat tinggi, terutama pada data tabular. Terus ada auto econder, dimana dia ini untuk mampu mempelajari pola data normal, ya, sangat baik untuk mendeteksi pola tidak normal. Jadi kenapa kita menggunakan logistic regression? Ya pasti karena model sederhana, cepat, dan mudah diimplementasikan. Kita lanjut ke nomor 7, bagaimana rancangan arsitektur sistem AI yang diusulkan. Oke, jadi rancangannya yang pertama ada sumber data, yang dimana terdiri dari ERP, kontrak proyek, information vendor, dari finance, pembayaran, progres proyek, operasi, dan aktivitasi. Kedua, langsung kita ke data warehouse, di mana penyimpanan data terintegrasi berbagai sistem. Ketiga, kita lanjut ke di nomor 3, pre-processing, di mana di sini ada data cleaning, data integration, data transformation, feature engineering. Yang keempat, kita lanjut ke machine learning layer, di mana di sini terdapat ada isolation forest yang seperti tadi, AI, model AI apa yang cocok ya. Plus di sini kita lanjut ke analisis, ya nomor 5, analisis dan outputnya, kayak menganalisis fraud risk score-nya, anomali alertnya, pola penyimpangannya. Terus nomor 6, kita lanjut ke dashboard dan keputusannya, kayak dashboard visualisasi, notifikasi dan alertnya, dan rekomendasi untuk auditor dan manajemennya. Terus ada prinsip arsitektur yang pasti terintegrasi, real time, intelligent, secure. Kita lanjut ke nomor 8 nih, dimana bagaimana alur data mulai dari akuisisi hingga pengambilan putusan. Jadi yang pertama di sini akuisisi data, yang dimana sumber datanya yang berisikan ERP, billing, progres proyek, ya kan. Langsung kita lanjut ke ingest dan integrasi data, dimana di sini kita mengekstrak data dari berbagai sistem. Terus kita mau validasi format datanya. Oke, ke nomor 3, pre-processing, dimana di sini kita pembersihan data, normalisasi, standarisasi, dan labeling. Terus ke nomor 4, kita lanjut pemodelan AI, dimana kita melakukan modeling AI-nya, kayak random forest, isolation, XGBoost. Terus ke nomor 5, kita lanjut ke scoring dan deteksi anomali. Terus nomor 6, kita melakukan dashboard dan monitoring. Dan nomor 7, kita pengambilan keputusannya. Ya, kita lanjut ke nomor 9, yaitu bagaimana metode evaluasi model AI yang akan digunakan. Jadi metode evaluasinya itu pertama ada confusion matrix. Dia ini digunakan untuk mengetahui jumlah. Terus ada akurasinya untuk mengukur kecepatan, keseluruhan model. Terus ada precision, recall, F1 score, ROC, EAUC, dan ini mana target evaluasinya, seperti metrik akurasi itu dia ini untuk ketetapan keseluruhan model. Terus ada precision, dia ini ketepatan prediksi ketika AI menyatakan fraudnya. Terus ada recall, kemampuan menemukan seluruh kasus. F1-nya untuk keseimbangan antara precision dan recall. ROC-nya kemampuan membedakan fraud antara normalnya. Jadi bisa dibilang kesimpulannya penting dari nomor 9 ini, dengan menggunakan metode evaluasi yang komprehensif, precision, recall, F1, ROC,
Jadi mampu memberikan deteksi fraud yang akurat lah, andal, dan siap digunakan untuk pengawasan proyek infrastruktur yang secara efisien dan efektif. Lalu kita lanjut ke nomor 10, indikator apa saja yang menunjukkan bahwa solusi AI berhasil diterapkan. Yang pertama, indikator operasional. Di sini terdapat deteksi dini penyimpangan, jadi AI mampu mendeteksi transaksi berpotensi fraud. Terus ada monitoring real time, jadi transaksi proyek vendor. Terus ada penyaringan otomatis, jadi AI menyaring transaksi dan dokumennya sehingga auditor fokus pada kasus berisiko tinggi. Terus ada waktu audit lebih cepat. Terus ada pengurangan kasus fraud yang loss. Terus ada yang kedua, indikator keuangan. Jadi kita di sini terdapat penurunan kerugian akibat, terus ada penurunan pembayaran ganda, penurunan invoice, penghematan biaya audit, efisiensi penggunaan anggaran. Terus ada yang terakhir atau ketiga, indikator tata kelola. Di mana di sini kita mengetahui transparansi meningkatnya, fraud rise, skornya tersedia, terus dashboard, monitoringnya, mengetahui kepatuhan dan GCG meningkatnya, terus adanya kita mengetahui kepercayaan stakeholder meningkatnya. Bisa dibilang target implementasinya itu fraud detection rate-nya ya kurang dari 90%, alarm palsunya ya 5%, waktu auditnya ya 50% lah, atau monitoringnya real time, dan transparansinya meningkat, dan lain-lain. Terus kita ke nomor 11, yang dimana berapa estimasi manfaat teknis dan ekonomis apabila solusi tersebut diimplementasikan. Jadi bisa dibilang manfaat teknisnya di sini pertama ada deteksi fraud atau otomatis dan lebih akurat. Jadi AI mampu mendeteksi transaksi beresiko fraud dengan akurasi tinggi. Terus ada monitoring real time, jadi transaksi proyek, pembayaran, dan progres pekerjaan dapat dipantau secara real time. Terus ada penyaringan data dan audit lebih efisien. Terus ada pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data. Terus ada integrasi data multisistem, ada peningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Terus ada yang kedua, manfaat ekonomisnya atau estimasi. Yang pasti efisien waktu audit, terus ada pengurangan biaya auditnya manual, terus ada penurunan potensi kerugian akibat fraudnya, terus ada peningkatan produktivitas auditor, terus yang pasti ada kecepatan deteksi penyimpangan ya secara real time. Terus ada terakhir ya, ringkasan manfaat ekonomisnya, kayak penurunan kerugian AI-nya, nilai proyek infrastrukturnya, potensi kerugian AI, dan penghematan biaya auditnya. Kita lanjut ke nomor 12. Jadi apa tantangan dalam implementasi AI dan bagaimana mengatasinya? Tantangannya ya pasti kualitas datanya rendah, di mana data tidak lengkap, duplikat, tidak konsisten, atau mengandung banyak error sehingga mempengaruhi akurasi model. Mengatasinya, jadi kita melakukan data cleaning, validasi, standarisasi. Terus ada kedua, integrasi data sulit. Jadi bisa dibilang data berasal dari berbagai sistem dengan format dan struktur beda. Mengatasinya dengan bangun data integrasi platform dan data warehouse untuk menyatukan data dari berbagai sumber. Terus ada ketidakseimbangan data, jadi sejumlah data fraud jauh lebih sedikit banding data normal sehingga model cenderung bias. Mengatasinya kita menggunakan teknik resampling. Jadi kita penyesuaian threshold dan algoritma yang ribos terhadap imbalance-nya. Terus keempat, keamanan dan data privasi atau privasi datanya. Jadi data sensitif, proyek, dan keuangan berisiko terbocor atau salah digunakan. Mengatasinya, kita terapkan enkripsi, kontrol akses, anonymization, dan keputusan terhadap regulasi. Terus yang kelima, kompleksitas model dan interpretasi. Di mana model AI sulit diinterpretasikan sehingga keputusan kurang transparan. Kita atasi dengan menggunakan model yang explainable, fitur importance, dan visualisasinya insight agar mudah dipahami pengguna. Terus ada SDM, di mana kurangnya kompetensi AI. Kita menanganinya ya dengan tingkatan literasi AI lah, dan lakukan pelatihan segala macam. Kita lanjut yang terakhir, di mana bagaimana dampak implementasi AI terhadap kendala sistem kelistrikan.
serta pelayanan kepada pelanggan PLN. Oke, yang pertama, dampak terhadap keandalan sistem kelistrikannya, meningkatkan keandalan jaringan listrik. Terus ada monitoring secara real time, terus mengurangi gangguan, terus meningkatkan efisiensi pemeliharaan. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke. Kedua, ada dampak terhadap pelayanan pelanggan pada pelanggan PLN. Yang pertama pasti peningkatan kualitas pelayanan, yang kedua penyambungan pelanggan lebih cepat, yang ketiga efisiensi biaya operasional, yang keempat yang pasti meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan itu salah satu hal yang bisa kita banggakan. Terakhir ada layanan pelanggan lebih responsif lah. Oke.